Seberapa cepat chargingnya? Di sini gue lakuin 3 tes ya. Tapi gue iseng nih, kira-kira bisa nggak ya dicoba ke gadget lain? Dan tetap kuat sih magnetnya. Dan hasilnya menunjukkan, jangan kaget ya. Yo guys, balik lagi sama Fendi, situ Jepu. Ini dia powerbank Apple seharga 1,5 juta rupiah, tapi cuma dapat 1000-an mAh doang. Yakin nih, benar worth it nggak sih? Buat tahu jawabannya, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Ini dia boxnya, nggak terlalu gede dengan gambar dan tulisan iPhone Battery Pack MagSafe di depannya. Oh ya, harga di Apple Store-nya itu 139 Singapura dolar atau kalau dirupiahin sekitar 1,5 juta rupiah. Terus langsung aja kita buka green peel-nya di sini dan tarik ke atas. Langsung ada power bank-nya itu sendiri dan buku petunjuk. Dah, itu aja, nggak dapat kabel apalagi adapternya. Impresi gue tentang benda ini dibilang berat juga nggak terlalu ya, sekitar 110-an gram dengan tebal 11 mm. Bahan luarnya dari plastik yang cukup keras dan sisi dalamnya itu cukup lembut loh. Jadi kalau lepas pasang gitu harusnya nggak bakal bikin baret HP kalian. Cuma sebagai tambahan informasi, sesuai dengan website officialnya Apple, kalau kalian tempel ini ke leather case, bakal ada bekasnya loh. Terus di bawahnya itu ada port lightning sama lampu indikatornya yang ada warna oranye sama hijau. Hijau itu artinya baterai di dalamnya udah full. Gimana dengan magnetnya? Cukup kuat kok. Digoyang-goyangin gini juga nggak lepas. Tapi kalau diputar ke samping gampang pindah posisi. Walaupun masih tetap nge-charge. Dan tetap kuat sih magnetnya. Keluar masuk kantong celana pun masih oke. Cuman dengan catatan bukan kantong yang sempit gitu ya. Terus saat ditempelin ada animasinya dengan logo battery pack di bawah. Kalau dilihat di tulisan dalam bagian MagSafe ini, kapasitas baterainya itu 1460 mAh. Untuk dayanya dia bisa ngecas sampai 5 watt tanpa colok kabel. Dan kalau MagSafe-nya sambil kita charge juga dengan kepala charger minimal 20 watt, benda ini bisa ngecas iPhone kita up to 15 watt. Nggak cuman itu, dengan battery pack ini bisa mengaktifkan fitur reverse wireless charging-nya si iPhone 12. Artinya si iPhone 12 ini bisa isi baterainya si battery pack. Nanti coba kita buktiin di belakang ya. Terus untuk bisa pakai battery pack ini, minimal kalian mesti update software ke iOS 14.7. Terakhir, kalau masalah kompatibilitas, sesuai dengan website officialnya Apple ini, mereka bilang cuman kompatibel buat keempat model iPhone 12. Tapi gue iseng nih, kira-kira bisa nggak ya dicoba ke gadget lain? Yuk, kita coba. Pertama gue coba charge ke AirPods Pro dan bisa ya. Habis itu iPhone SE 2 juga bisa ke charge. Cuma ingat, karena kedua gadget ini nggak support MagSafe, jadi nggak bisa nempel mereka. Gimana dengan gadget non-Apple? Di sini gue coba TWS Sony terbaru yaitu WF-1000XM4 dan hasilnya bisa, tapi posisinya mesti pas banget ya. Kalau nggak bisa ke charge. Jadi sebenarnya agak kurang nyaman sih ini. Terus gue coba juga di Xperia One Mark III, bisa juga. Tapi suka keputus-putus gitu. Mungkin tiap gadget hasilnya beda-beda. Asumsi gue sih tergantung penghantar wireless chargernya itu kali. Oke, seberapa cepat chargingnya? Di sini gue lakuin 3 tes ya. Pertama, gue tempelin battery pack-nya itu ke iPhone sambil battery pack-nya di-charge. Dan hasilnya menunjukkan kalau aliran dayanya itu bakal memprioritaskan charging ke battery pack-nya dulu. Terlihat dalam 70 menit, battery pack-nya bertambah 57%. Sedangkan iPhone-nya itu cuma naik 10%. Dan kalau kita perhatiin, pengisian dayanya itu sempat stuck di 53%. Hal ini terjadi karena suhu gadgetnya saat itu cukup panas ya. Sehingga proses chargingnya diberhentiin dulu. Tunggu sampai suhunya normal baru dilanjutin lagi. Tes kedua gue tempelin baterai pack-nya ke iPhone tanpa charging. Dan hasilnya menunjukkan, jangan kaget ya. Dalam waktu 4 jam, baterai iPhone bertambah 41%. Dan baterai pack-nya itu memakan daya 93%. Ya mungkin kalau sampai habis baterai pack-nya itu bisa ngisi iPhone-nya sekitar 50%. Dan satu lagi dari tes ini, setelah baterai HP-nya melewati 20%, ngecharge setengah jam nambah sekitar 4-5%. Dengan catatan iPhone-nya nggak gue sentuh sama sekali. Untuk suhu nggak sepanas waktu kita colokin charger di tes pertama. Lebih ke anget doang sih, overall masih oke. Untuk tes terakhir kali ini mirip kayak tes yang pertama. Tapi yang gua charge kali ini iPhone-nya dengan chargeran 20 watt. Hasilnya yang kita dapat di sini kalau aliran dayanya bakal memprioritaskan charging ke iPhone-nya dulu sampai sekitar 80% baru ke battery pack. Kalian bisa lihat nggak ada kenaikan persentase di battery pack-nya, malah sempat minus 2%.
Setelah iPhone-nya mencapai 80%, barulah terjadi kenaikan lebih tinggi. Dan ini juga membuktikan kalau iPhone 12 itu support reverse wireless charging. Cuma sayangnya untuk sekarang fitur ini cuma bisa dipakai di battery pack doang. Ya, semoga kedepannya bisa dipakai ke berbagai device. Oh ya, terakhir disclaimer dari gua, kalau pengetesan ini gua pakai iPhone 12 Pro Max, yang mana hasilnya bisa berbeda kalau dicoba ke model iPhone 12 lainnya. Dan juga kondisi untuk pengetesannya itu di ruangan tanpa AC. Dari semua yang udah gue sampaikan termasuk tesnya tadi, menurut gue ya, kalian jangan pikir si MagSafe ini adalah alat buat nge-charge iPhone kalian sampai full. Tapi kalian mikir adalah sebuah alat yang bisa bikin iPhone 12 kalian punya kapasitas baterai yang lebih. Terus walaupun aliran daya yang dihasilkannya terlalu besar, cuma 5 watt doang, tapi kelebihannya kalian bisa tempelin si MagSafe ini dalam waktu yang lama tanpa mengorbankan baterai health-nya, seperti yang diklaim Apple di website dia. Satu lagi dari terlepas dari harganya itu, menurut gue dari sisi fungsinya benda ini cukup berguna. Karena dia bukan berperan sebagai alat charger ya, tapi sebagai alat yang menambah kapasitas iPhone 12 kalian dan cukup praktis, tinggal lepas tempel doang. Dan menurut gue benda ini paling cocok disandingin sama iPhone 12 mini, yang mana dengan combo ini harusnya sih bisa tahan seharian. Kalian bisa bayangin sih gimana praktisnya pakai MagSafe battery pack ini. Jadi kalau kalian udah nggak pakai iPhone-nya, kalian bisa tinggal tempel terus masukin aja ke kantong atau tas kalian. Tapi saat kalian mau pakai, sebenarnya kalian masih bisa sih tetap ditempel dan pakai HP-nya. Atau kalau kalian mau copot, compactnya si iPhone 12 mini ini masih dapet. Semoga video ini bermanfaat. Kalau iya, bisa tolong gua buat like video ini ya. Kalau kalian bisa share dan subscribe, wah, gua lebih senang lagi guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.